Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Shalom. Jumpa lagi pada malam ini 4 Juli 2022. Dari Pastori 4 Jemaat Koinonia, saya menyapa umat Tuhan, salam damai sejahtera. Saya mengajak kita, baiklah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh membutuhkan firman-Mu di dalam hidup kami. Karena itu datanglah dan memberkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, baiklah kita membaca kebenaran firman Allah dalam kitab Yesaya 58 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Dan saya akan membacakan ayat yang ketiga dan ayatnya yang keempat bagi kita sekalian, dan umat Tuhan nanti dapat membacakan ayat-ayat yang lainnya. Beginilah bunyi firman Allah. Kesalehan yang palsu dan yang sejati. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkan juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju, dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan perenungan kita pada ibadah utama minggu pada kemarin, sesungguhnya kita dinasihati supaya kita mesti benar-benar hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Dan orang-orang yang hidup menurut Roh Kudus itu akan memiliki perilaku yang amat berbeda dengan mereka yang masih hidup terikat dengan kedagingan. Orang-orang yang masih hidup terikat dengan kedagingan memiliki kecenderungan untuk melakukan berbagai tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan yang bisa dapat mencederai sesama umat manusia, bisa membuat sesamanya meneteskan air mata. Orang tidak akan sudi memberi perhatian, perlindungan, dan pertolongan bagi sesamanya. Tetapi kalau orang-orang yang hidup menurut tuntunan Roh Kudus, dia punya kecenderungan untuk saling menolong. Mereka akan bertolong-tolongan seorang dengan yang lain karena mereka mau memenuhi hukum Kristus di dalam kehidupan mereka. Hari ini kita mau belajar dari kitab Yesaya pasal yang ke-58. Kalau kita memperhatikan bagian kitab suci ini, maka bagian ini juga memberi peringatan kepada kita sebagai umat percaya, supaya kita tidak hanya sekedar menjalani aktivitas keagamaan kita, menjalani kegiatan-kegiatan ritual kita, ibadah-ibadah liturgis kita. Kita tidak hanya menjalani itu saja dan tidak memperhatikan praktek hidup kita sehari-hari. Kalau kita memperhatikan kitab Yesaya pasal yang ke-58,
Maka di sini ada seruan dari umat Allah. Mereka mempertanyakan tentang mengapa Allah tidak mendengarkan doa-doa mereka. Mereka pada saat merendahkan diri dan berpuasa dalam satu kebutuhan tertentu, mengapa Allah belum mendengarkan, atau Allah lebih tidak mendengarkan doa-doa mereka, puasa-puasa mereka, penyerahan diri mereka, permintaan dan permohonan mereka? Ternyata pada kebenaran firman Allah ini kita mendapatkan jawaban dari Tuhan, bahwa tidak benar seseorang pada satu pihak dia menyatakan ibadahnya kepada Tuhan, dia mau membangun relasi dengan Tuhan, memohon pertolongan kepada Tuhan, tapi pada pihak lain dia masih bergelut dengan kehidupan manusia lama, yakni menekan kehidupan sesamanya, mendatangkan derita atas hidup mereka. Dia tidak dapat menolong sesamanya, dia hanya memikirkan tentang dirinya sendiri. Sesungguhnya kalau kita memiliki perilaku yang demikian, Allah tidak akan sudi mendengarkan pergumulan-pergumulan hidup kita. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, melalui perenungan kita di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-58 ini, kita masing-masing harus berefleksi, apakah selama ini kita sudah mewujudkan secara nyata tentang relasi kita dengan Tuhan, dan kemudian berdampak pada perbuatan-perbuatan praksis kita di dalam kehidupan keseharian kita? Ataukah masih terjadi ketidakseimbangan, di mana pada satu pihak kita mau menunjukkan kehidupan kerohanian kita melalui kesetiaan kita beribadah kepada Tuhan, tapi pada pihak yang lain kita masih juga bergelut dengan kehidupan manusia lama, hidup dalam berbagai-bagai tindakan yang tidak kudus di hadirat Tuhan. Kita tidak punya hati kasih terhadap sesama kita umat manusia. Kita masih merancangkan hal-hal yang jahat dalam hidup ini. Kalau keadaan itu masih mewarnai kehidupan kita, maka sesungguhnya kita sedang melakukan sesuatu yang palsu di hadirat Tuhan. Dalam perikop pembacaan kita tadi, kesalehan palsu yang sedang kita tunjukkan. Kalau ternyata kita adalah pribadi yang setia beribadah kepada Tuhan, tapi serentak dengan itu kita juga adalah pribadi yang masih setia melakukan hal-hal yang jahat dalam hidup kita. Jadi hari ibadah kita ada di tempat ibadah, tapi kemudian setelah ibadah kita masih melakukan tindakan-tindakan yang buruk di dalam hidup ini. Itu namanya kesalehan palsu yang sedang mewarnai kehidupan kita. Kesalehan sejati yang bisa mewarnai kehidupan kita manakala ibadah-ibadah yang kita selenggarakan itu kemudian menolong kita untuk berperilaku yang berkenan sesuai dengan akta ibadah yang telah kita selenggarakan di dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau selama ini kita masih melakukan dua hal secara bergantian, yakni setia beribadah, tetapi juga setelah itu setia melakukan hal yang jahat, maka sudah waktunya kita harus memilih salah satunya saja. Yakni kalau kita mau setia beribadah kepada Tuhan, kita harus menunjukkan kesetiaan ibadah itu dan kita praktekkan dalam perilaku hidup kita setiap hari. Tapi kalau kita mau melakukan tindakan-tindakan yang jahat, maka itu menjadi pilihan bagi kita. Tapi pilihan itu nanti akan mengantarkan kita pada kematian kekal.
Ingatlah, Tuhan Yesus pernah mengingatkan kepada kita umat percaya bahwa kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Yaitu pada satu pihak kita berserah diri kepada Allah yang kudus, tapi kemudian kita menyerahkan diri kita lagi kepada tindakan-tindakan yang jahat di dalam hidup ini. Karena itu hari ini kita harus berani memilih untuk benar-benar beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan kemudian kita mempraktekkan akte ibadah kita itu dalam aktivitas kita yang nyata. Kalau dalam ibadah, dalam kebenaran firman Allah kita mendengar, jangan mencuri, jangan mengingini, hormatilah ayah dan ibumu, jangan berzina. Maka kita mesti mewujudkan itu secara nyata di dalam aktivitas keseharian hidup kita. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ingatlah, setiap kita yang benar-benar melakukan ibadah kita dengan sungguh-sungguh dan mempraktekkan itu di dalam aktivitas keseharian hidup kita, kita akan seperti fajar yang sedang menerangi setiap orang yang ada di sekitar kita. Dan inilah yang dirindukan oleh Tuhan. Pada ayat yang ke-9 dari bacaan ini dengan jelas berkata demikian. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakanku kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, karena itu kita harus ambil keputusan untuk kita harus benar-benar memiliki komitmen yang kuat dengan Tuhan. Kalau kita sudah bertobat dari perilaku hidup kita yang jahat dan kita sudah menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan dalam ibadah-ibadah yang kita jalani, maka kita mesti mempertahankan perilaku hidup kita yang berkenan kepada Tuhan dan sesama kita. Ingatlah hukum cinta kasih yang diingatkan oleh Yesus Kristus kepada kita, bahwa kita harus mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh dan juga kita harus mengasihi sesama kita sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Ini menunjuk kepada aktivitas ibadah yang kita lakukan itu mesti kita praktekkan dalam keseharian hidup kita. Katakanlah kalau ibadah itu adalah teori, maka aksi sosial dan praktek hidup sehari-hari itu adalah prakteknya. Bahwa firman yang telah kita dengar itu kita akan membuatnya menjadi nyata dalam relasi sosial kita dimanapun kita berada. Ingatlah, kita pasti bisa karena kita tidak melakukannya sendiri. Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita dan selalu mengajarkan kita untuk hidup dalam kebenaran. Karena itu taatilah bisikan Roh Kudus di dalam hidup kita. Jangan terus mengikuti keinginan kedagingan kita. Tuhan pasti terus setia menjaga dan melindungi kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang terus menasihati dan mengingatkan kami. Biarlah kami akan memperhatikan ini dengan baik. Kami tidak saja hidup sebagai pribadi yang beribadah kepada Tuhan, tapi kami akan menunjukkan itu dalam aksi sosial kami. Aktivitas hidup kami sehari-hari, kami akan tunjukkan bahwa kami adalah orang-orang yang beriman kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Malam ini hamba terus berdoa untuk umat-Mu yang ada dalam penderitaan sakit, baik itu di rumah-rumah tangga mereka maupun di rumah-rumah sakit. Tuhan Yesus, tolong dengar jeritan doa dari umat-Mu yang sedang menjerit karena kesusahan mereka, karena derita sakit penyakit. Tuhan, tiliklah mereka dan ulurkanlah tangan-Mu dan jamah mereka. Biarlah di dalam kehendak-Mu mereka bisa mengalami pemulihan. Juga berbagai kesusahan dan kesulitan lainnya yang tengah dihadapi umat-Mu,
Tuhan Yesus, tolonglah umat-Mu sehingga sungguh-sungguh mereka mendapatkan kelepasan. Juga umat-Mu yang tengah mengalami berbagai sukacita karena kesuksesan dalam hidup mereka, Tuhan menolong mereka supaya di tengah-tengah kesuksesan mereka itu mereka tetap ingat akan Tuhan dan bersyukur kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih, kami akan beristirahat malam ini. Datanglah dan berkati kami sekalian. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.